Audio Jungle. Assalamualaikum guys, kami dari kelompok 8 akan berbagi info tentang Perang Palaga Limang Dino. Tahu gak sih? Pertempuran 5 hari di Semarang atau yang lebih kita kenal sebagai Peperangan Limang Dino merupakan perang yang melibatkan antara rakyat Indonesia dengan tentara Jepang. Perang itu terjadi antara tanggal 15 Oktober sampai 19 Oktober 1945. Perang itu terjadi pada saat masa transisi kekuasaan Jepang ke Belanda. Padahal saat itu kekuasaan Jepang sudah berakhir setelah Indonesia merdeka. Penyebab peristiwa 5 hari di Semarang adalah 1. Kericuhan penyitaan senjata Jepang, 2. Isu racun pada air minum, 3. Gugurnya Dr. Karyadi. Oke deh, sekarang kita masuk ke kronologi peristiwa. Peristiwa Perang 5 hari di Semarang terjadi saat menjelang hari Minggu malam tanggal 15 Oktober 1945. Keadaan kota Semarang pada saat itu sangat mencekam, terutama di area pos BKR dan para pemuda. Pasukan pemuda yang terdiri dari BKR, Polisi Istimewa, AMRI, AMKA atau Angkatan Muda Kereta Api, dan lainnya juga telah berjaga-jaga. Jepang dibantu oleh 675 orang pasukan yang singgah di Semarang untuk menambah logistik dalam perjalanan dari Irian ke Jakarta dan berpengalaman di medan perang Irian. Pada saat itu kondisinya sangat kontras dari para pemuda Indonesia yang hanya mengandalkan kekuatan dan tidak bersenjata dibandingkan dengan Jepang yang bersenjata lengkap. Para pemuda Indonesia belum pernah sama sekali bertempur ataupun mendapat pelatihan militer, kecuali mereka yang tergabung dalam polisi istimewa. Hal pertama yang menyulut kemarahan para pemuda Indonesia adalah ketika pemuda Indonesia memindahkan tawanan Jepang dari Jepiring ke Bulu. Dan di tengah jalan mereka kabur dan bergabung dengan pasukan Kido Butai di bawah pimpinan Jenderal Nakamura. Kido Butai terkenal sebagai pasukan yang paling berani. Untuk maksud mencari perlindungan, mereka bergabung bersama pasukan Kido Butai di Jatinggala. Setelah kaburnya pasukan Jepang dari penjara, pemuda-pemudi yang berasal dari RS Kurosara memberikan instruksi untuk mencegat mobil Jepang serta menyita mobil tersebut dan senjatanya. Sore hari itu, pemuda-pemudi itu turut aktif mencari pasukan Jepang yang meloloskan diri tersebut dan dimasukkan lagi dalam penjara. Kemudian, terdengar kabar bahwa pasukan Jepang menyebarkan racun di sepanjang sungai atau mata air di kota Semarang. Padahal pada waktu itu, mata air tersebut hanya ada satu-satunya di kota Semarang. Dr. Karyadi pun sebagai kepala rumah sakit Kurosara berniat untuk mencari tahu informasi tersebut. Tapi, pada maghrib tepatnya, pasukan Jepang memang benar-benar menerbangkan racun tersebut di kota mereka. Kita masuk ke kronologi 5. Dr. Karyadi memutuskan dengan cepat beliau ingin pergi ke sana. Tetapi di dalam perjalanan menuju reservoir Ciranda, mobil beliau dicegat oleh tentara Jepang di Jalan Pandanaran. Beliau, Dr. Karyadi langsung dilarikan ke rumah sakit pada jam setengah 12 malam. Dan akhirnya Dr. Karyadi tidak bisa diselamatkan. Ia gugur pada usia 40 tahun 1 bulan. Dari peristiwa tersebut mengilhami suatu terbentuknya monumen Tugu Muda yang berada di Semarang. Lokasi baru yaitu pada pertemuan Jalan Pemuda, Jalan Imam Bonjol, Jalan Dr. Sutomo, dan Jalan Pandanaran dengan Gedung Lawang Sewu. Batu pertama diletakkan pada 10 November 1951 oleh Gubernur Jawa Tengah, Budiono. Peresmian Tugu Muda terjadi pada 20 Mei 1953 oleh Presiden Soekarno bersamaan dengan Hari Kebangkitan Nasional.
Nah, gimana teman-teman? Selama kita di rumah aja, Belajar dibuat nyaman aja. Oke,